Mau mengonfirmasi nih sama Bapak nih ya kan, yang kemarin sempat rame tuh videonya gitu. Ya, Bapak. Belum lama ini publik dibuat heboh dengan viralnya sebuah video Baim Wong yang tengah menegur seorang kakek tua lantaran membuntuti suami Paula Verhoeven itu untuk menawarkan dagangannya. Baim Wong menegur kakek tua tersebut lantaran meminta uang dan menawarkan agar dagangannya dibeli. Namun, tak sedikit publik yang menilai cara Baim Wong sangat arogan dan tidak sopan ketika menolak memberikan uang kepada kakek tua tersebut. Ikut-ikutin saya sampai berapa kilo tadi? Ngapain? Jalan, nggak ada ngemis-ngemis gitu. Kabar terbaru, pengakuan datang dari sang kakek. Usai Baim memberikan klarifikasi, kini kakek yang diketahui bernama Bapak Suhut itu juga memberikan cerita kronologi kejadian pada waktu bertemu Baim. Pak dagang buku paling makin Senin sampai hari Jumat, Pak. Jumat ke masjid gitu. Berarti Bapak pas waktu itu nawarin ke Baim itu buku Ya, gitu Pak ya? Baik buku, Pak. Ia menceritakan bahwa kala itu dirinya menawarkan dagangan bukunya kepada Baim Wong. Kakek yang berusia 70 tahun itu bercerita bahwa kesehariannya memang menjual buku-buku, terkadang juga menjadi ojek pengkolan. Saya dagang buku, Senin sampai hari Jumat, kalau Jumat ke masjid-masjid, waktu itu ke Baim nawarin buku, ujar kakek Suhut saat dihubungi salah satu pegiat komunitas gerakan sosial. Ia pun menanggapi soal adanya niat berbagai pihak untuk membuka donasi untuk membantu dirinya. Kakek Suhut pun merasa sangat bahagia dan bersyukur lantaran banyak orang yang ingin membantunya. Maksudnya donasi Bapak mau nolong saya gitu? Ya nggak apa-apa, makasih Pak, alhamdulillah kalau Pak Yogi mau nolong saya alhamdulillah banget. Umur saya sudah 70, emang saya muter-muter Pak jual buku, kadang-kadang ojek pengkolan, tutur kakek Suhut. Berarti Bapak pas waktu itu nawarin ke Baim itu buku gitu Pak ya? Baik buku, Pak. Kenapa? Terus apa hubungannya ngejar-ngejar saya minta uang? Motor hijau. Motor, jadi ada yang apa ya, nggak suka lah. Jadi ada motor nyampe rumah. Oh lihat, ngikutin kamu. Jadi kalau misalkan saya boleh ngomong nih ya, itu dia itu sudah mengganggu. Untungannya nggak kenapa-napa. Saya lagi naik motor nih sama siapa, sama Kiano di jalan gitu ya. Saya paling nggak suka kalau tiba-tiba orang manggil, habis itu deketin, habis itu minta uang. Minta uang dong. Nggak suka kalau misalkan sifat saya itu jadiin kelemahan sama orang. Saya pas waktu nyampe di rumah juga nggak bilang kalau, woi ini bahaya ini, ikut-ikut gua ini. Sebenarnya semua itu narasi ya. Narasi yang dikasih lihat di TikTok tuh, kalau saya nggak udah tega sama orang tua yang ini. Kalau misalkan mau ngasih satu pernyataan, hati-hati karena harus dari dua belah pihak melihat dan menanyakan, bisa tiga belah pihak menanyakan dia sama menanyakan saya. Kalau di satu pihak aja apa yang kita lihat itu nanti jadinya salah persepsi. Dan saya sebenarnya nggak apa-apa juga sih ketika kalian nggak suka gitu ya apa yang saya lakuin, nggak apa-apa. Nah, saya juga dari dulu nggak pernah minta untuk orang suka sama saya, sama insya Allah ya, amin amin amin. Kalau misalkan saya ngelakuin itu bukan pencitraan, insya Allah ya. Yang menilai semua itu Allah, cuman dari saya pribadi insya Allah nggak ada ya. Jadi
kalau dijadiin itu sebagai kelemahan saya untuk diminta-minta orang ketemu saya minta duit, saya paling nggak suka. Dan itu cuman satu dari sekian banyak yang saya nggak posi. Saya pernah lebih parah juga kok sama orang ketika saya kesel ya. Kalau saya bilang enggak, banyak kok yang saya nggak kasih lihat di kamera juga ya. Kalau yang kemarin tuh yang orang tua itu udah saya kasih kode, minta uang dong. Saya awalnya baik, enggak. Iya, enggak ya. Saya bilang, ini masih ikutin tuh, set, masih ikutin, dia teriak, sopan lah. Saya nggak suka banget. Dia langsung minta gitu, untung nggak kenapa-napa. Takutnya kayak kita tabrakan atau enggak dia membahayakan kita berdua ya. Kirain saya nggak ngikutin saya, udahlah saya ke rumah. Bisa pas sudah sekitar nih 10 malam. Dari rumah sakit ngikutin. Iya. Itu udah iya privacy juga ya ceritanya juga. Kecuali kalau kamu nggak warning ya kan kamu. Oh iya. Karena dikasih tahu berkali-kali, maksudnya kadang-kadang. Udah ya, jangan. Dan nggak dimasukin kamera lagi pas warning apa segala macam. Kan kita nggak bisa ini juga. Toh itu jadi vlognya dari vlognya kita juga. Kalau misalkan itu dari orang lain ya handphone, mungkin kalian bisa berpendapat. Oh dari vlognya kita kan berarti ada segi-segi yang saya mau kasih lihat ke kalian gitu loh. Saya nggak suka digituin. Cuman kalau kalian ujungnya juga ada yang bilang kalau udah tua nih, waduh. Saya bukan mengenai tua atau enggak sih, norma, sopan, akhlak gitu ya. Umur 98 tahun saya juga masih nemuin, masih kerja kok, dan kita bantuin juga. Tapi kalau sudah akhlak mengemis seperti itu dan itu tidak sopan dan itu membahayakan saya di jalan dan juga anak saya marah. Dan caranya gimana saya marah? Caranya seperti ini, saya kasih lihat, saya kasih tahu ke dia, cara kamu nggak benar ya. Nih saya kasih nih orang-orang yang istilahnya kerja benar nih saya kasih semuanya ya. Saya sering kok ngelakuin itu di vlog saya kalau misalkan sekalian sering nonton ya. Jadi itu cara saya kalau misalkan ada yang nggak suka juga. Ya maaf, tapi saya juga nggak merasa apa harus disukain banyak orang juga gitu loh bosku. Kalau saya biasanya didiemin sih gini-gini, saya nggak mau ambil pusing, capek. Tapi kalau anak saya takutnya ngaruh ya ke istri saya juga, nanti nanya ke saya apa nih ini saya kasih tahu aja sekarang. Cuman saya bilang kayak begini, nggak harus kalian suka sama saya ya. Itu hanya saya memberitahu dari sudut pandang saya. Nah itu dia. Oke, kalaupun ada terjadi gitu lagi ya, saya pasti menjadi diri saya kok. Beneran saya nggak tahu apa yang mau saya lakuin nantinya. Cuman saya pasti jadi diri saya. Mau suka atau enggak, saya pasti jadi diri saya. Saya lebih bangga jadi kayak begitu daripada palsu disukain kalian semua. Ogah. Nah saya jadi diri saya sendiri bro. Bangga. Asik.